Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mapel kimia, yaitu untuk kelas 11 IPA 4. Jadi kalian akan selama 1 tahun ini insya Allah akan bertemu dan belajar bersama dengan saya. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang mengenal atau mungkin hanya sedikit yang mengenal saya karena kalian juga sudah naik ke kelas 11. Otomatis di kelas 10 paling tidak kalian juga tahu nama saya. Kalaupun tidak tahu, maka saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Lailatun Nikmah, biasa dipanggil dengan nama Bu Laila, gitu ya. Jadi saya akan mengampu mapel kimia di kelas 11 IPA 4 ini, dan kalian nanti bisa berdiskusi bersama saya untuk mapel kimia di kelas 11 ya. Jadi langsung saja, karena nanti takutnya akan memperbanyak kuota yang kalian gunakan. Jadi saya ingin kalian nanti sudah mengenal materi yang akan saya berikan, yaitu untuk materi pertama di dalam kegiatan belajar kita yaitu PJJ ini adalah materi hidrokarbon di bab 1 ya. Jadi di bab 1 yang akan kita pelajari adalah hidrokarbon. Sudah saya berikan di Google Classroom, yaitu partnya ada di materi, yaitu media PPT. Nanti kalian bisa lihat di dalam media PPT hidrokarbon tersebut nanti akan berisi beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Di sini berisi slide yang saya sudah jadikan PDF, di mana nanti di dalam hidrokarbon ini jelas di sana, yaitu tujuan untuk pembelajarannya adalah untuk mengidentifikasi senyawa hidrokarbon, memahami untuk kekhasan atom karbon itu sendiri, bagaimana penggolongan, itu maksudnya adalah hidrokarbon ya, dan contohnya menganalisis jenis atom C berdasarkan jumlah atom C yang terikat, yaitu dari C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Sebelum masuk ke dalam hidrokarbon itu sendiri, kita akan belajar tentang kekhasan dari atom karbon. Di sini ada berbagai macam produk yang bisa kalian lihat, yaitu memanfaatkan tentang kandungan di dalamnya adalah karbon itu sendiri. Dari di situ ada plastik, ada bensin, ada gas alam, ada parafin, ada LPG, ada aspa, ada bensin yang kalian gunakan untuk berkendara ya. Kita lihat ternyata di dalam gas LPG itu sendiri kandungannya adalah paling besar adalah propana, dan nanti di dalam bensin kandungan terbesarnya adalah gas oktana ya. Lanjut untuk kekhasan dari atom karbon itu sendiri berkaitan dengan nomor dan golongannya. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10, untuk atom karbon itu terletak pada golongan 4A dan dia memiliki nomor atom adalah 6. Ketika dikonfigurasi elektron, maka elektron valensinya adalah 4. Sehingga dari sana jelas dia akan memiliki 4 elektron yang siap untuk berikatan dengan elektron yang lain. Sehingga nanti akan mencapai yang namanya konfigurasi oktet. Adanya 4 elektron atau 4 tangan ini nanti akan mengakibatkan dia memiliki yang namanya keunikan atau kekhasan. Sehingga bisa dilihat dari sini, atom karbon yang memiliki 4 elektron valensi akan memiliki 4 tangan yang siap untuk berikatan dengan atom yang lain ya. Jadi di sana dia bisa membentuk yang namanya ikatan tunggal, bisa dengan ikatan double bond atau nanti juga triple bond. Bisa kita akan lihat dari sana. Setelah kita mengetahui tentang keunikan dari atom karbon, maka kita akan mengetahui lebih lanjut tentang apa sih yang dikatakan dengan hidrokarbon itu sendiri. Ya, di slide-nya di situ jelas dikatakan kalau ada yang dikatakan dengan hidrokarbon, berarti ada hidro dan ada karbon. Dalam hal ini berarti kita tahu bahwa senyawa karbon yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen
Jadi sekali lagi, hidrokarbon adalah suatu senyawa di mana di dalamnya ada yaitu atom karbon dan atom hidrogen. Nah, penggolongan senyawa hidrokarbon umumnya adalah berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis ikatan karbonnya. Nah, dari sini ada proses, contohnya adalah proses itu ya, penyulingan di situ untuk mendapatkan karbon dan hidrogennya itu sendiri. Nah, kita lihat dari sini, bagaimana sih penggolongan dari hidrokarbon itu sendiri. Nah, ternyata hidrokarbon itu dikelompokkan menjadi hidrokarbon yaitu dengan tipe alifatik, alisiklik, dan aromatis. Nah, alifatik sendiri akan dibagi lagi menjadi alifatik yaitu jenuh dan tidak jenuh. Jenuh akan dikelompokkan lagi menjadi yang namanya adalah tipe dari alkana. Sedangkan tidak jenuh adalah alkena dan alkuna. Nah, ini yang akan kita pelajari di kelas 11, yaitu nanti tentang seluk-beluk yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nah, selain itu hidrokarbon juga dikelompokkan menjadi kelompok alisiklik, di mana jenuh dan tidak jenuhnya akan dibagi menjadi keadaan sikloalkana dan tidak jenuhnya adalah sikloalkena. Ada juga lagi yaitu hidrokarbon yang dikelompokkan ke dalam hidrokarbon aromatis. Nah, kalian bisa baca sendiri apa sih yang terkandung di dalam alifatik, alisiklik, dan aromatis itu sendiri. Nah, kita masuk ke bagian untuk terakhir, yaitu tentang yang harus kalian ketahui tentang bagaimana sih posisi atom karbon berdasarkan jumlah atom karbon lainnya yang diikat. Nah, ketika hidrokarbon itu berikatan dengan atom karbon lain, maka akan ada 4 posisi yang harus kalian ketahui. Posisi yang pertama dikatakan dengan atom karbon primer atau yang dikatakan dengan C primer. Nah, yang kedua adalah atom karbon sekunder atau C sekunder, yang ketiga adalah karbon tersier, dan yang keempat adalah karbon kuartener. Nah, di mana perbedaan 4 itu masing-masing adalah terletak dengan posisi atom karbon yang diikatnya. Kalau atom karbon primer, maka atom karbon tersebut hanya mengikat secara langsung satu atom karbon lain. Ya, ingat, ketika dia memiliki 4 tangan, maka hanya 1 tangan yang diikat dengan karbon. Berarti sisanya untuk siapa? Yaitu hidrogen. Maka contoh atau cara lebih tepatnya ketika kita melihat dari atom karbon primer adalah CH3 di dalam rantai karbon. Jadi atom karbon itu biasanya primer, biasanya nanti kita akan mengetahui di dalam rantai hidrokarbon, yaitu cirinya adalah yang berupa CH3. Nah, sedangkan untuk atom karbon C sekunder adalah C yang mengikat 2 atom untuk C yang lain. Jadi 2 tangannya digunakan untuk berikatan dengan atom C, sedangkan 2 yang lain berarti untuk atom hidrogen. Sehingga C sekunder biasanya di dalam rantai hidrokarbon, yaitu cirinya adalah CH2. Ya, selanjutnya untuk atom karbon tersier. Nah, atom tersier adalah C yang mengikat 3 atom C lainnya. Berarti 1 atom digunakan untuk hidrogen. Ya, cirinya berarti di dalam rantai hidrokarbon adalah CH. Dan yang keempat adalah atom karbon kuartener, yaitu C yang mengikat 4 tangannya dengan atom C yang lain. Karena dia sudah mengikat 4 atom C-nya yang lain, berarti dia tidak berikatan dengan hidrogen. Sehingga bisa dipastikan di dalam atom hidrogen itu sendiri, nanti C-nya di dalamnya adalah tidak ada atom hidrogen yang diikat. Artinya dia hanya C saja. Nah, contoh kita lihat dari sini contoh yang bisa kalian ketahui untuk penentuan C primer, C sekunder, dan C tersier. Di sini ada contoh untuk penentuan C primer, sekunder, dan tersier. Seperti yang sudah saya jelaskan, C primer adalah yang berupa CH3. Berarti di sini dipastikan CH3-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu C primer untuk posisi 1, 9, 8, 7, dan 6. Ya, bisa kita lihat C-nya adalah
CH3. Itu adalah C primer. Sedangkan untuk atom C sekunder berarti dia adalah yang CH2. Di mana nanti di dalam contoh struktur hidrokarbon tersebut kita bisa lihat mana posisinya. Berarti yang di nomor 5 yaitu di nomor 2. Nah, yaitu di nomor 3 ya, maksud saya di sini. Berarti 3 dan 5 adalah merupakan C sekunder. Sedangkan untuk C tersier adalah CH. Nah, kita lihat mana CH di dalam struktur tersebut. Ternyata hanya posisi untuk keempat, yaitu CH, yaitu adalah C yang keempat. Nah, dan C kuartener adalah C yang empat-empatnya berikatan dengan atom C yang lain. Berarti berada di mana posisinya? Nah, kita lihat dari sini. Ini adalah posisinya dari C kuartener, ya. Nah, jadi kalian bisa lihat untuk pengaplikasian dari penentuan C primer, sekunder, dan nah, nanti di tugasnya ada yang harus kalian kerjakan lengkap dengan yang harus dikerjakan untuk di buku catatan. Nanti akan saya berikan posting di Google Classroom-nya, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebaik-baiknya, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu, sampai jumpa.